Tuhan, sekali lagi shalom. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan setiap kita, kekasih Tuhan. Sehingga hari ini hari Sabat, hari yang Tuhan kuduskan, setiap kita beri kemenangan ada dalam rumah Tuhan untuk datang beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita menikmati hadirat Tuhan lebih lagi, sama-sama kita akan baca firman Tuhan ya saudaraku, di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ya. Kita akan baca firman Tuhan ini dan mari terus lakukan dalam hidup kita saudaraku. Kita mau terus bawa hidup selalu memuji Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan, dan percayalah kebaikan demi kebaikan yang dari Tuhan semakin dinyatakan atas kita ya. Mazmur pasal 100 kita akan baca mulai dari judul firman Tuhan, pujilah Allah dalam baitnya ya. 1, 2, 3. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya
Shikarabatayas. Gunagatagaya Shikarabatayas. Di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, Tuhan terus mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan dalam roh dan hidup di dalam kebenaran itu. Maka percayalah, kuasa Tuhan yang luar biasa semakin dinyatakan dalam hidupmu, karena hanya Yesus Kristus Tuhan yang bertindak di dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Mari yang percaya, kuasa Tuhan sudah dinyatakan, dan kau semakin melihat anugerahnya, kemuliaan yang makin luar biasa. Dengan penuh iman berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Bila takui nama kita dinonoi salea kinonese. Bila kita nama ya ori salada kinarese. Bila takui nama iushe. Bila kasih dalam bunyi nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biarlah perkenananmu Tuhan senantiasa terjadi dalam hidup setiap kami. Terpujilah namamu Yesus. Hanya Engkau yang tetap kami tinggi, dan kami mau menjadi penyembahmu yang benar senantiasa. Temukan dalam hidup setiap kami, temukan di tempat ini ya Allah, ada pribadi-pribadi yang Engkau dapatkan menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran itu. Terima kasih Roh Kudus. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, saudara. Angkat kedua tangan, angkat wajah Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, engkau dan saya tetap memilih untuk menjadi penyembah Tuhan sampai selama-lamanya. Shakapatakarabo, Sakapatakarabo, 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 Sakapatakarabo. Oh God, I worship you. Oh God, I worship
yang terjadi jangan pernah lepaskan. Ya saudaraku, Tuhan selalu genggam tangan kita. Tetapi ketika kita sendiri melepaskannya, bisa lepas atau tidak? Bisa saudaraku. Karena Tuhan tidak pernah paksa. Tapi izinkan mulai siang hari ini, pagi ini, Tuhan tetap pegang erat tangan kita. Amin. Yang mau dipegang tangannya, angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Biarlah ini satu bukti, kita mau tetap dipegang oleh Tuhan sampai akhir, sampai selamanya. Amin. Yang mau serukan kata-kata iman kita, 1, 2, 3. Yesusku luar biasa, hidupku pasti luar biasa. Yes, kita beri Tuhan kita. Haleluya. Mari kita menikmati Tuhan. Sama Yesus berkata luar kita.
siap katakan kepada saudara kita tos ya. Kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Kita adalah anak-anak Allah. Silakan duduk kekasih Tuhan. Kalau kita anak-anak Allah, maka hidup kita pun harus serupa dengan Allah kita. Siapa nama Allah kita? Yesus. Ya, karena barang siapa hidup di dalam Kristus, dia harus hidup seperti Yesus hidup. Ya, biar kita senantiasa terus berjuang dan percayalah janji firman Tuhan. Bahkan pujian yang kita naikkan ini sesuai firman Allah, itu tergenapi atas kita, saudara. Hidup kita menjadi pribadi yang kaya dalam rohani, kaya jasmani, dan semua bagi hormat kemuliaan Tuhan. Orang yang kaya di dalam Tuhan tidak akan sombong. Orang yang kaya dalam Tuhan akan semakin rendah hati dan hidupnya semakin menjadi berkat. Karena apa yang dari Tuhan itu pasti membawa hidup kita makin hari makin lebih baik, makin lebih berjalan sesuai firman saudara. Oleh sebab itu mari biar senantiasa anugerah Tuhan, janji Tuhan dalam firman-Nya semakin tergenapi dalam hidup setiap kita, karena Tuhan melihat hidup kita menjadi pribadi yang sesuai yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Roh Kudus, lanjutkan karya-Mu lebih lagi dalam hidup setiap kami. Lanjutkan karya-Mu atas tempat ini ya Tuhanku. Dan biarlah Engkau yang tetap berotoritas menyatakan segala sesuatu dalam kehidupan setiap kami. Hamba-Mu percaya pagi ini sesuatu sudah terjadi. Ada kebangkitan roh, ada kekuatan yang baru, semangat yang baru, pemulihan yang luar biasa Tuhan kerjakan. Dan setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin luar biasa di dalam Tuhan, dan terus berjalan dalam ketaatan di dalam kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu ketaatan, kesetiaan, ketekunan itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami sampai akhir, sehingga penggenapan janji semakin nyata dalam hidup setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, di tengah gejolak dunia yang terus berusaha membawa kami jauh dari-Mu, biarlah bawa hidup kami semua Tuhan untuk tetap mengambil pilihan dan keputusan yang tepat, yaitu terus berjalan dan hidup dalam firman Allah, menjadikan Kristus adalah prioritas dalam hidup kami. Sebab Engkaulah satu-satunya penolong kami dan dalam segala musim kehidupan yang terjadi. Ketika kami tetap hidup mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Allah, maka pertolongan demi pertolongan yang dari Tuhan pasti dinyatakan. Hal-hal yang tak terduga itu Tuhan kerjakan ketika setiap kami menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh di hadapan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, kami rindu pagi hari ini Engkau semakin menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kami melalui firman-Mu. Ya Roh Kudus, mari berbicaralah Engkau dalam kehidupan setiap kami melalui setiap firman yang sebentar kami akan dengar dan baca bersama. Roh Kudus, Engkau yang menguasai setiap kehidupan kami. Terima kasih, terlebih Engkau yang berotoritas atas hamba-Mu yang sebentar akan sampaikan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, memberkati juga setiap benih yang sudah kami persiapkan untuk sebentar kami akan tabur. Karena kami tahu dalam setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, itu ada gandum untuk kami nikmati, ada benih yang harus kami tabur. Karena kami tahu itu adalah perintah dan janji. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang sia-sia yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, memberkati setiap benih yang kami tabur. Hamba berdoa juga untuk jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang taat setia memberikan milik-Mu persepuluhan. Engkau Tuhan menggenapi janji-Mu, membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat hingga berkelimpahan, bahkan menjauhkan dari segala belalang lahat dan segala sesuatu yang membuat rugi. Karena kami percaya di dalam ketaatan itu mendatangkan berkat kemuliaan yang dari Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpuji kebesaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menabur, memberi yang terbaik untuk Tuhan, dan siap diberkati menjadi pelaku firman Tuhan dengan penuh iman dan sukacita. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kekasih Tuhan, sambil kita berikan yang terbaik, siapkan hidup kita
dikuatkan, makin diteguhkan, bahkan makin diberkati dan dibawa dalam kesempurnaan. Shalom. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan
Engkau terpujilah. Betapa kami merasakan betapa Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih untuk semua kasih. Terima kasih untuk segala anugerah dan kemurahan-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan saat ini berbicara kepada setiap kami. Saat kami akan belajar kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, masing-masing pribadi di tempat ini, tidak terkecuali Tuhan. Kami siap belajar, kami siap mendengarkan, menerima firman-Mu, dan kami juga siap untuk melakukannya. Karena kami semua di tempat ini adalah pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Nanti Bapak Ibu Saudara, Luar biasa. Diberkati. Yes. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Seperti halnya rangkaian khotbah di atas bukit, masih juga khotbah di atas bukit. Hari ini kita akan masuk di dalam Matius 7. Bapak Ibu Saudara, coba tangannya dikepalkan. Tangan kanan ya. Keluarkan petunjuknya. Lalu tunjuk salah satu di tempat ini. Tunjuk. Tunjuk ya. Tunjuk sudah. Kalau sudah tunjuk, lihat tangannya kita yang menunjuk. Lihat. Lihat ya. Satu jari menunjuk orang, 3 jari menunjuk kita. Mari ingat baik-baik. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Ya, klik bercermin dan berhikmat. Ya. Kadang-kadang kita gampang menunjuk orang, tetapi kita tidak sadar 3 jari itu sebenarnya menunjuk ke kita. Kita gampang menuduh orang, ini orang gak benar, ini orang ini berdosa, orang ini gak layak. Tapi kita lupa 3 jari menunjuk kepada kita. Hari ini kita akan belajar juga, ini adalah rangkaian khotbah Yesus di atas bukit. Yesus katakan itu kepada murid-muridnya, juga kepada orang-orang yang mengikutinya. Dan ini juga kita baca, dan juga berbicara kepada setiap kita. Saya juga, Bapak Ibu Saudara juga. Bercermin dan berhikmat. Kita akan buka ya di dalam Matius 1 ayat 1-6. Bisa slide selanjutnya saja. Matius 7 ayat 1-6 itu terbagi dalam 2 perikop. Jadi kita akan lihat satu persatu. Perikop yang pertama itu adalah tentang hal ini. Matius 7 ayat 1-5. Dan nanti kita akan baca hal kedua itu dalam Matius 7 ayat 6. Kita sekarang akan baca bersama-sama di slide-nya aja. Di slide-nya sudah tertulis slide yang kedua. Oh, udah kelihatan terlalu kecil. Oke, terima kasih ya. Oke, kita akan baca ya. Bapak Ibu Saudara yang semangat, angkat tangannya. Semangat ya, jadi suaranya kalau semangat pelan apa keras? Oke, siap. 3, 2, 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat sembarangan di mata saudaramu, sedangkan dalam matamu tidak engkau lihat?
kita lakukan. Mungkin karena sudah kita mengerti firman, kita baca firman, akibatnya tanpa sadar kita bisa menghakimi orang lain. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita tentang jari seperti jari tadi yang kita lakukan. Ketika kita menunjuk orang, introspeksi diri sendiri. Jangan menghakimi. Karena jangan-jangan ketika kita bisa melihat, manusia itu hebat ya, bisa melihat selumbar itu serpihan kecil kayu di mata saudaranya, tetapi balok yang besar di matanya dia tidak lihat. Tuhan kasih perumpamaan ini membandingkannya juga sangat besar. Serpihan yang sangat kecil dibandingkan dengan balok yang besar, berkali-kali lipat agar selumbar itu menjadi satu balok. Dan Tuhan bandingkan itu betapa manusia kita semuanya kadang terlalu mudah untuk melihat kesalahan orang lain, tetapi sering kita tidak sadar bahwa kita pun banyak kesalahannya. Bukan berarti kita tidak boleh menegur orang lain. Boleh, ya di ayat 5 dikatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Tapi kamu ingatlah, sebelum kamu melihat dan membersihkan selumbar dari mata saudaramu, keluarkanlah dulu balok dari matamu. Maka aku akan lihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Slide yang selanjutnya, jadi yang dimaksud di sini saya tidak akan bahas dalam tentang menghakimi, karena sebenarnya kita sudah pernah bahas tahun lalu. Ya, karena saya ingat saya pernah mendiskusikan ini dengan Koyeri, untuk disampaikan juga tentang jangan menghakimi. Yang dimaksud di sini adalah jangan menghakimi dengan sikap yang munafik. Munafik itu seperti kita bertopeng, kita berpura-pura, kita menjadikan semua itu kebaikan kita seperti suatu panggung dan pertunjukan sandiwara. Tuhan tidak ingin seperti itu. Kalau kita memang mau berbuat baik, berbuat baiklah sesuai dengan hatinya kita. Bukan untuk mencari pujian manusia, bukan untuk mencari panggung, untuk kita dipuji, tetapi memang benar-benar itu hidup di dalam diri kita. Ketika kita menegur orang, ya tegurlah karena kita mengasihi dia, bukan untuk menjatuhkan dia, bukan untuk maksud tersembunyi, tapi kita menegur untuk kebaikannya dia. Jangan menghakimi dengan sikap yang munafik. Keluarkanlah dulu balok dari matamu sehingga engkau dapat jelas mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Selanjutnya, ini ada suatu gambaran ya, Bapak Ibu Saudara. Ini gambarannya adalah seorang dokter. Dia dokter yang hebat, tetapi dia mau melakukan operasi, tetapi operasinya tidak berjalan dengan baik karena ternyata kacamatanya dia itu adalah kacamata yang kotor, penuh debu, sehingga tidak bisa melihat dengan baik. Ketika dia tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik, bukan karena dia tidak mampu, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena ada sesuatu yang menutupi matanya sehingga dia tidak bisa membersihkan dengan jelas, yaitu kacamatanya yang kotor, membuat dia mungkin bisa salah ketika dia membersihkan. Kalau kita misalnya membersihkan kotoran di mata saudara kita, tapi mata kita masih tertutup dengan balok, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Jangan-jangan bukan kita bersihkan, tapi malah mungkin kita colok matanya karena colok mata saudara kita. Itu yang Tuhan inginkan ketika kita mau mengingatkan orang lain, ketika kita mau menegur orang lain, lihatlah dulu diri kita. Bersihkan dulu, keluarkanlah dulu balok dari matamu supaya kamu bisa melihat dengan jelas, sehingga kita bisa mengeluarkan selumbar dari mata saudara. Dan untuk melakukan hal itu, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita perlu yang namanya cermin. Ya, kita juga pernah bahas tentang cermin. Perlu cermin kita apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah suatu kebenaran yang menjadi cerminnya kita. Apakah kita tahu perbuatan kita itu baik atau tidak? Ya, kita baca kebenaran firman Tuhan, Alkitab yang tertulis di Alkitab kita baca. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mengetahui kita benar atau tidak? Pembandingnya, cerminnya itu adalah firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan harus terus dibaca dan harus terus dilakukan. Perlu bercermin dengan firman Tuhan. Orang yang tidak pernah bercermin kepada firman Tuhan akan dengan mudah mengoreksi orang lain, tetapi tanpa sadar dirinya itu sebenarnya memerlukan suatu pertobatan.
Jadi cermin itu harus selalu kita gunakan. Dia bisa melihat selubar kecil di mata orang lain, tapi balok besar di matanya sendiri tidak bisa dia lihat. Inilah yang Tuhan tidak ingin. Tuhan ingin kita membersihkan orang lain, tetapi diri kita juga bersih. Kita ingin Tuhan kita mengingatkan orang lain, tapi Tuhan juga ingat bahwa kamu juga harus bertumbuh juga. Tidak sekedar kita ngomongi orang, tetapi diri kita juga harus berubah. Tuhan tidak ingin seperti orang-orang yang munafik. Kalau kita ngomongi orang, oh kamu harus gini, tetapi diri kita tidak mau berubah. Tuhan tidak mau anak-anaknya menjadi orang-orang yang seperti itu. Sama seperti kalau kita punya anak, kan kita tidak ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertopeng di depan kita kan. Pengen anak-anak kita itu memang melakukan sesuatu dengan tulus dari hatinya, bukan dengan kepura-puraan. Sama Tuhan juga seperti itu. Dia tidak pengen anaknya suka ngomong orang ini, tetapi dia sendiri tidak mau berubah, tidak mau bertumbuh, tidak mau berbuah. Karena itu bercerminlah. Cermin itu sudah ada, sudah tersedia, sudah ada untuk setiap kita. Tinggal kita mau bercermin atau tidak. Nah setelah kita bercermin dan kita melihat suatu hal yang perlu kita bersihkan, mau enggak kita dibersihkan? Kalau kita mau bercermin, kita mau dibersihkan, kita akan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebenarnya sangat sederhana hidup dalam Tuhan. Sangat sederhana ketika kita mau hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Tinggal kita gunakan cerminnya, baca firman Tuhan, baca, lihat diri kita, oh ya aku belum melakukan ini, lakukan. Pasti akan terjadi suatu perubahan. Tetapi kalau kita terbatas hanya, oh ya pakai cerminnya sudah ada, oh ya tak baca ini sudah hafal aku ayatnya ini, tetapi tidak mau berubah, maka menjadi sia-sia. Itu namanya kita tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan harus terus mengalami pertumbuhan di dalam hidupnya. Karena dia sudah menyerap firman-Nya, maka dia harus tumbuh. Tidak boleh terbatas hanya sampai tumbuh saja dan berdaun lebat, tapi harus berbuah. Nah itu adalah kehidupan setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Secara grafik dalam kehidupan rohani harus terus mengalami suatu peningkatan. Mungkin turun sedikit tapi langsung naik lagi, turun sedikit langsung naik lagi. Tetapi secara garis besar dia harus mengalami suatu pertumbuhan. Dalam mengalami suatu pertumbuhan itu harus ada yang namanya usaha. Kesungguhan hati, harus ada yang namanya perjuangan. Orang mau berubah, dia harus berjuang untuk berubah. Kita mau merubah kehidupan kita, berjuang melakukan firman Tuhan. Kita mau menerima janji Tuhan, ya kita harus melakukan untuk menghadapi janji Tuhan. Itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Hidup di dalam kebenaran. Hidup yang mau dirubahkan. Hidup yang mau terus disempurnakan. Berubah jadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Berubah, dan berubah. Ikut dalam prosesnya Tuhan. Diproses sebagaimanapun, terus setia dalam proses itu dan tidak boleh lari dari suatu proses Tuhan. Orang yang lari dari proses Tuhan tidak akan pernah menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kehidupan kita itu seperti kita menjalani proses, diproses sama Tuhan, diuleni sama Tuhan, mungkin digesek sama Tuhan. Bertahan dalam proses itu, jangan keluar dari proses itu. Satu saat di titik ini Tuhan sudah tentukan waktunya. Tuhan sudah tahu bahwa kita akan dibentuk menjadi ini. Kita jalani semua prosesnya dengan penuh sukacita, ucapan syukur. Suatu saat nanti kita akan jadi alatnya yang mulia. Tetapi ketika kita menghindari semua prosesnya, maka kita tidak akan menjadi ini. Seperti contoh sederhana, kita ingin menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Pasti kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang mungkin tidak mengasihi kita. Kenapa? Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, itu semua orang pasti bisa. Tetapi mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, bahkan membenci kita, mungkin menyakiti kita, itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi itu adalah sesuatu untuk menunjukkan arti kasih sesungguhnya. Karena itu kita harus tidak boleh lari dari prosesnya Tuhan. Apapun yang ada di depan kita, yang kita alami hari-hari ini, bercermin, lihat apakah ini adalah proses Tuhan, introspeksi, perlu berubah. Jadi sangat sederhana sebenarnya, tergantung kita mau melakukannya atau tidak. Kita akan lihat slide selanjutnya. Yakobus 1 ayat 23-24. Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya,
Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi cermin itu harus selalu ada bersama dengan kita untuk mengoreksi seluruh kehidupan kita. Terus selanjutnya, jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum menegur pasangan kita, bercermin. Sebelum menegur anak kita, bercermin. Sebelum menegur teman kita, saudara kita, bercermin. Sebelum mengomentari di media sosial, bercermin. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini ramai kan ya di sosmed ya, kasus pasangan suami istri, gitu? Sudah dari ya benar, ramai sekali. Saya juga tidak menduga kok bisa seramai itu, ya. Ternyata ramai sekali. Kita kalau lihat komentarnya, saya penasaran nih, pengen tahu sih pendapatnya orang itu kemana. Wah, memihak ini, banyak yang memihak ini, terus akhirnya menghujat tidak ada satunya. Padahal kalau dipikir-pikir, mereka kenal nggak netizen itu dengan pribadinya? Nggak kenal. Tapi kok ya iseng ya komentari ya. Padahal kalau kita ngumpul ini, ibu-ibu lagi kumpul, mama-mama lagi kumpul di sekolah, bahasanya ini mah. Saya nggak kenal aja tidak ya. Tapi kalau komentari pintar ya, salah itu mesti nih, jangan kayak gitu. Si salah memang si perempuan itu gini. Wah hebat ini, netizen itu hebat. Tapi kita jangan seperti itu, jangan gunakan mulut kita, terus jangan gunakan jari kita untuk hal-hal seperti itu. Kita kan nggak kenal mereka toh. Terus untungnya kita komentari mereka apa? Nggak ada kan? Lebih baik kita mengomentari siapa? Diri kita sendiri. Oh iya, aku nggak boleh kayak gitu. Bukankah itu lebih baik dan lebih bijaksana dibandingkan kita mengomentari orang lain? Ingat sekali, tunjuk ke situ, tiganya tunjuk ke kita. Jadi sebelum melakukan sesuatu, bercerminlah. Terus kemudian di bawah ada tertulis, orang yang sering bercermin akan semakin rendah hati. Karena dia tahu bahwa banyak yang harus diperbaiki dalam hidup dia. Semakin dekat kepada Tuhan, maka semakin sadar bahwa dirinya pun hidup oleh kasih karunia Tuhan. Ya, kadang kita juga tidak tahu kenapa kok bisa seperti ini. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau tadi Tuhan ingatkan tentang bercerminlah di dalam Matius 7 ayat 1-5, kemudian kita akan masuk di ayat yang selanjutnya. Berhikmat dalam memperlakukan orang. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari dua perikop ini, Bapak Ibu Saudara, itu seperti sesuatu yang agak bertentangan, tapi sebenarnya itu merupakan suatu kesatuan yang Tuhan ingatkan supaya ada yang namanya keseimbangan. Kalau di ayat pertama, mungkin karena kita pintar mengenal firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita sering baca firman Tuhan, akibatnya kita menjadi orang yang suka menuduh orang lain, mengomentari dan menghakimi orang lain karena kita merasa benar dan merasa lebih tahu. Sedangkan kalau kita baca di ayat yang ke-6 ini seperti orang, gambarannya seperti orang yang terus berbuat baik karena merasa takut bersalah, dia berbuat baik, tapi dia tidak sadar bahwa kasihnya, perbuatannya dia itu menjadi sesuatu yang sia-sia karena diberikan kepada orang atau pihak yang tidak tepat. Karena itu harus berhikmat dalam memperlakukan orang lain. Karena itu harus berhikmat ketika kita mengasihi orang lain. Mari kita baca di dalam Matius 7 ayat 6. Kita berikutnya adalah hal yang kudus dan berharga. Bapak Ibu Saudara kelihatan enggak? Enggak. Bisa. Gampang itu kelihatan yang kecil banget ya. Bisa ditayangkan ayatnya. Hal yang kudus dan berharga, Matius 7 ayat 6. Kelihatan? Iya, sampai tak kelihatan ya. Ya, kita baca 3, 2, 1. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Satu ayat saja tentang hal yang kudus dan berharga. Di dalam Matius ini satu ayat saja. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia balik menyerang kamu.
Ada dua binatang yang sering kita dengar ya, bahkan untuk menjadi suatu pisuhan ya, kan sering dua binatang ini kan dasar, gitu ya, tapi sering diplesetkan jadi apa gitu ya. Tapi sama, dan kalau kita lihat binatangnya ya lucu-lucu saja, tetapi sering jadi pisuhan itu apa sih bahasa Indonesia? Umpatan, dijadikan umpatan. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, Tuhan Yesus sudah tidak sembarangan memberikan perumpamaan tentang binatang anjing dan babi. Jadi jangan dibayangkan anjing dan babi sama seperti anjing dan babi sekarang. Jangan dibayangkan seperti anjing sekarang yang lucu-lucu, kecil-kecil, yang nurut-nurut dan setia. Tetapi ketika Tuhan menceritakan dan mengajar tentang ini, kita harus dibalik dulu kondisinya anjing dan babi ini seperti apa. Itu dulu slide selanjutnya. Di dalam budaya Yahudi saat itu, anjing yang dimaksudnya di sini adalah anjing liar. Karena pada masa itu tidak banyak orang memelihara anjing, jadi cuma berkeliaran secara liar dan memakan bangkai dan semuanya dan bisa menyerang orang. Jadi di sini dilambangkan seperti suatu kenajisan dan agresif. Karena dia makan bangkai, mencari makanannya, dia berkeliaran dengan liar, bisa menyerang orang, bisa menggigit orang. Kemudian babi di sini adalah suatu lambang sesuatu yang tidak dapat menghargai apa yang berharga. Dan dikatakan di situ ada mutiara, suatu benda yang sangat bernilai. Ketika Tuhan katakan jangan melemparkan sesuatu yang berharga yang kudus itu kepada anjing dan kepada babi. Kenapa? Karena mereka bukan hal yang dapat menerima hal yang berharga dan mulia. Karena akan sia-sia ketika kita memberikan kepada mereka, Tuhan. Akan sia-sia ketika kamu melemparkan hal yang sangat berharga ini, hal yang sangat kudus dan berharga ini kepada mereka, karena mereka tidak akan pernah menghargainya. Karena yang tahu di dalam pikiran mereka, ini bukan makanan, tidak berguna buat kami, kata anjing dan babi. Gak berguna buat kami. Mereka tidak akan menghargainya. Mereka mungkin menginjak-injaknya. Bahkan semakin banyak kita melemparkan itu, bagi orang yang melemparkan seakan-akan kita berbuat terus baik. Tetapi bagi yang mereka menerimanya, tidak jadi berharga, tidak jadi bernilai. Apakah ini berarti bahwa kita tidak boleh berbuat kebaikan? Boleh. Tetapi kita harus punya yang namanya hikmat. Jadi Tuhan ajarkan adalah berhikmat ketika kita memberikan sesuatu. Kepada siapa ini pasti diberikan. Pada waktu yang tepatkah ini diberikan. Supaya semuanya yang berharga dan bernilai ini tidak menjadi sia-sia. Kasihnya kita, kebenarannya, kabar baik ini kita beritakan kepada orang lain. Apakah mereka pada waktu itu mereka menerima dengan saat yang tepat atau tidak? Apakah mereka akan menjadi menerimanya atau hanya menjadi sia-sia belaka? Akan lebih baik jika diberikan kepada orang-orang lain yang memang tepat untuk mendapatkannya. Mereka akan menerimanya dengan penuh sukacita. Selanjutnya, barang kudus dan mutiara dilemparkan ke anjing dan babi akan diinjak-injak dan bahkan mereka akan menyerang kita. Karena tidak semua orang siap menerima hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar. Tidak semua orang siap menerima kebenaran pada waktu yang sama ketika kita memberitakan itu. Intinya kita harus berbuat baik, harus berbuat kasih, wajib, berbuat kebenaran harus, tapi kita juga punya hikmat supaya apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia, tidak berada pada pihak yang tidak tepat, tapi kita minta hikmat Tuhan supaya apa yang kita lakukan ini menjadi sesuatu yang memang mereka bisa menghargai dan menerimanya. Jadi benda itu akan menjadi bernilai, tidak sekedar menjadi hanya menjadi sama seperti tanah dan diinjak-injak dan tidak berharga. Karena tidak semua orang siap menerima hal-hal yang kudus pada waktu yang sama. Jadi selanjutnya, ini adalah gambaran bibit bunga anggrek yang sangat berharga. Kita punya bibit bunga anggrek yang sangat berharga dan kita tahu anggrek ini kan bukan tanaman yang gampang dipelihara ya. Ada yang memelihara anggrek agak susah ya. Agak susah, perlu perawat, ada caranya, ada tekniknya untuk merawat bunga ini. Ini ada gambaran suatu bibit bunga anggrek yang sangat mahal, yang sangat berharga. Tetapi ketika ini diberi ditanam hanya sekedar dilemparkan di pinggir jalan, diencak mau saja. Jadi tidak ada harganya. Jadi tidak bisa tumbuh, apalagi berbunga. Ini seperti menyia-nyiakan bibit bunga yang sangat berharga ini. Tetapi ketika bibit bunga ini diberikan kepada orang
yang memang menginginkannya, yang memang menyukainya dan mau merawatnya, dia akan tumbuh dengan subur dan akan berbunga dengan sangat indah. Gambarannya juga seperti itu. Ketika kita berbuat kasih kepada orang, berbuatlah kepada orang yang tepat supaya tidak sia-sia. Ketika Tuhan memberikan perumpamaan ini, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik, tapi harus bijaksana dan berhikmat kepada siapa supaya tidak sia-sia segala yang kita lakukan. Mari kita akan lihat beberapa ayat. Ada 3 ayat yang akan kita lihat bersama-sama. Apa yang dilakukan juga yang tertulis dalam Alkitab tentang hal ini. Lukas 23 ayat 8 sampai 9. Lukas 23 ayat 8 sampai 9. Biar Bapak Ibu Saudara yang baca ya. 3, 2, 1. Ketika karena dia sering mendengar tentang dia. Suatu juga dia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia menanyakan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apa-apa. Ya, kita pernah bahas ini ya, ingat ya, waktu Jumat Agung atau Paskah kita bahas tentang yang di pengadilan. Tuhan Yesus hanya diam saja. Herodes pada waktu itu berharap ketika dia panggil Yesus, dia akan melihat mujizat seperti yang dia dengar dari banyak orang bahwa Yesus ini bisa melakukan banyak mujizat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia diam saja. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang dicari Herodes itu bukan suatu kebenaran. Dia tahu itu bukan kebenaran yang dirindukan oleh Herodes, tetapi dia ingin suatu tontonan. Dan Tuhan tahu itu, makanya Tuhan diam saja dan tidak berbuat apa-apa. Kemudian kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 46. Kita baca, Bapak Ibu Saudara baca lagi ya. 3, 2, 1. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamu firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dengan bagi dirimu tidak untuk beri hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ketika kita baca ini, Paulus dan Barnabas memberitakan suatu firman Tuhan, tetapi kemudian karena dia tahu mereka menolaknya, maka katanya kami akan berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Apakah itu berarti Paulus dan Barnabas kehilangan kasihnya? Tidak, kasihnya tetap ada. Kasih itu tetap ada. Hanya dia tidak memberikannya pada saat itu karena dia tahu mereka akan menolaknya. Itulah sebabnya ketika kita memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan, minta hikmat kepada Tuhan, apakah ini waktu yang tepat untuk orang yang kita beritakan ini menerimanya. Apakah ini saat yang tepat mereka selalu menerima kasihnya kita. Kadang kita itu selalu ditakuti dengan perasaan intimidasi, rasa bersalah. Ketika ada orang terus-menerus datang kepada kita, kalau kita tidak tolong nanti dianggap kita tidak punya kasih. Tetapi terkadang apa yang kita lakukan belum tentu bijaksana. Kita kasih bantuan terus, tapi ternyata orang ini tidak mau berubah. Ini sama halnya seperti ini. Berbuat kasih tapi harus bijaksana. Apakah ini waktu yang tepat dan apakah itu adalah orang yang tepat untuk menerimanya. Kalau itu sesuatu yang sia-sia, mending berpaling kepada bangsa-bangsa yang lain. Ada banyak orang juga yang memerlukannya, yang mungkin akan lebih menghargainya dan lebih berguna buat mereka dan tidak disia-siakan. Apakah itu berarti kita kehilangan kasih? Apakah itu berarti Paulus dan Barnabas kehilangan kasih? Tidak, mereka tetap memberitakannya, tetapi memberitakan kepada bangsa-bangsa yang lain karena dia tahu ketika kepada bangsa ini menolak dan akan sia-sia seperti tadi yang Tuhan ajarkan, diberikan kepada mereka yang tidak mengetahuinya seperti diinjak-injak aja dan barang yang berharga dan sangat bernilai itu menjadi sia-sia. Pada waktu itu mutiara pada zaman Romawi itu sangat amat berharga dan sangat amat mahal. Karena mereka tahu untuk mendapatkan mutiara itu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan dari kerangnya saja memproduksi mutiara, mereka kerang-kerangnya harus mengalami suatu kesakitan. Karena ada benda asing masuk ke dalam tubuhnya yang sangat lunak itu bisa melukai tubuhnya. Dia akan mengeluarkan
lapisan-lapisan untuk melapisi benda asing itu yang mungkin akan membesek dan mengoyakkan dia. Dia akan lapisi itu, kemudian lapisan itu menjadi semakin tebal, semakin keras, dan itu menghasilkan mutiara. Bukan dalam waktu yang singkat, bukan dalam waktu yang cepat untuk menghasilkan suatu mutiara. Dihasilkan dari rasa kesakitan untuk menghasilkan sesuatu yang berharga. Sama seperti ketika kita memberitahukan kebenaran. Kebenaran dihasilkan ketika lewat, keselamatan dihasilkan lewat apa? Lewat Yesus di kayu salib. Ada suatu kesakitan yang harus ditanggung oleh Yesus untuk melahirkan keselamatan untuk kita. Sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai yang terkadang kita abaikan. Sama seperti para babi dan anjing tadi ketika diberikan mutiara. Bagi mereka seakan-akan tidak berharga. Padahal itu dihasil lewat suatu pengorbanan. Ada darah yang tercurah. Ada satu kesakitan yang harus mereka terima untuk menghasilkan keselamatan. Tetapi ketika kabar keselamatan ini diberitakan kepada pihak yang tidak berhak, akan menjadi tidak berharga dan tidak bernilai. Lebih baik dialihkan kepada mereka yang dikatakan di sini kepada bangsa-bangsa yang lain. Amsal 9 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah mengejar seorang pencemooh supaya engkau jangan membencinya. Kejarlah engkau bijak, maka engkau akan orang yang tepat. Amin. Klik selanjutnya. Berhikmat itu bukan berarti takut. Selanjutnya, berhikmat itu bukan berarti takut, tapi berhikmat itu peka terhadap pimpinan Tuhan dan keadaan hati orang yang kita layani. Sama seperti kita rindu mengabarkan berita keselamatan, tetapi kalau kita gegabah bisa menimbulkan suatu perpecahan, bisa menimbulkan suatu masalah. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini betapa Tuhan mengasihi bangsa ini. Banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan hari-hari ini tiba-tiba datang dan bilang ingin mengenal Tuhan. Dibanding 3 orang yang tidak kenal Tuhan datang, kemarin kami saya datang, aku ingin ikut Tuhan. Ada seorang anak 14 tahun bilang, aku mau ikut Yesus. Ada seorang tiba-tiba datang ibadah, pulangnya dia bilang sama papa, aku mantap, aku mau ikut Yesus. Orang-orang yang kita pikir mereka tidak bisa kenal Tuhan, hari ini mereka menerima kasih karunia itu. Dan saya yakin mereka akan terus berubah. Kita harus bercermin juga. Kalau kita tidak mau berubah, kalau kita tidak mau berjuang, maka kita akan menjadi orang yang terbelakang, yang terdahulu, hanya jadi ketinggalan. Kita semua tahu bahwa setiap kita punya garis akhir kan, yang harus kita lari dan mencapai garis akhir itu. Tapi kalau kita terlena, oh sudah, aku sudah baik, aku sudah cukup baik sebagai orang Kristen. Percayalah, selama kita tidak berlari sampai ke sana, kita akan jadi ketinggalan. Orang-orang yang Tuhan dapatkan untuk menerima kasih karunia itu, mereka rindu, haus dan lapar, dan mereka akan melakukan. Bahkan sedikit itu bilang, pokoknya aku mau tetap sudah hati. Tidak peduli sudah omongan orang lain. Saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa berubah seperti itu caranya ya. Tapi saya yakin kalau bukan Tuhan yang menggerakkan mereka, mereka tidak akan tergerak. Kasih karunia Tuhan untuk mereka. Kita sudah menerima kasih karunia itu terlebih dahulu. Saatnya kita terus bangkit bangun. Kita yang tertidur, kita yang koma harus bangun, berjuang, bercermin. Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari ini? Berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
kita bersama-sama sebagai satu keluarga untuk sama-sama berjuang, bertumbuh dan berbuah bersama. Jangan sampai nanti ada yang tertinggal. Saya tidak menginginkan hal itu juga terjadi pada setiap kita. Maunya kita semuanya tidak ada yang tertinggal. Bahkan jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan sampai ada yang tidak mencapai garis akhirnya. Semua harus berjuang. Semua harus berlomba untuk sampai kepada garis. Berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Bercermin lewat kebenaran firman Tuhan. Baca, dengar, lakukan. Baca, dengar, lakukan. Sudah bukan saatnya lagi kita tapi Tuhan, kayaknya bukan zamannya lagi kita menolak dan kita bilang tapi. Orang yang dewasa, orang semakin dewasa, dia akan siap untuk melakukannya. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Ada lagu sekolah minggu kan, aku tahu, aku siap dan melakukan. Ya, simpel saja. Tahu, sudah, aku siap, lakukan. Supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara, itu yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya. Jadi dari Matius 7 ayat 1 sampai 6, Tuhan ingatkan buat saya juga kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, bahwa yang pertama, ada dua bahaya yang harus dihindari. Yang pertama adalah roh yang suka menghakimi. Jadi ini harus dihindari. Yang kedua adalah kepolosan yang tidak disertai dengan hikmat. Dan Yesus memanggil kita kepada jalan yang lebih baik. Jadi jangan sampai itu kita terlalu polos sehingga kita tidak berhikmat. Saya ingat suami saya pernah ingatkan ini berkali-kali sama saya. Ojo terlalu kepolosan. Kamu harus mikir titik, gitu kalau bahasanya dia. Papa saya dulu sering ingatkan saya juga. Jangan terlalu polos, harus cerdik. Pada bapak saya kan belum kenal firman Tuhan, akhirnya saya mengerti tulus, harus tulus dan tapi juga harus cerdik, supaya tidak sia-sia apa yang semua kita lakukan, supaya kita tidak dianggap sebagai sesuatu yang bodoh, dipermainkan dan dimanfaatkan orang. Tetapi kita harus punya hikmat supaya kita bisa melakukan yang tepat. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang Tuhan ingatkan lagi bahwa setiap waktu kita harus bercermin dan berhikmat. Bercermin berarti membiarkan firman Tuhan mengoreksi seluruh hidup kita dan biarkan Roh Kudus itu menunjukkan balok di mata hatinya kita supaya kita bisa keluarkan. Pengen tolong orang, keluarkan dulu balok di dalam mata kita supaya kita melihat dengan jelas dan kita tidak salah ketika kita melakukan sesuatu hal yang benar. Kemudian berhikmat, belajarlah untuk memperlakukan setiap orang dengan kasih tetapi juga dengan kebijaksanaan. Ya, kita tulus, harus tulus seperti mereka, kita juga harus cerdik. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan gunakan pertumbuhan rohani untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Sebaliknya, gunakanlah pertumbuhan rohani untuk melayani orang dengan penuh kerendahan hati. Tapi juga menggunakan kasih dengan menggunakan kasih sebagai alasan untuk kehilangan hikmat. Jadi artinya hikmat jangan sampai hilang. Berbuat kasih harus, tapi harus berhikmat. Ya, itu yang Tuhan ajarkan. Jadi kalau kita lihat di dalam dua perikop tadi, yang satu ini gampang nuduh-nuduh sembarangan karena merasa pintar, yang satu ini kebanyakan melakukan, tetapi akhirnya dibodohi. Gitu loh. Jadi sesuatu yang seperti kontra tetapi selalu berhubungan. Wah, hal ini selalu berhubungan. Jadi yang sini akibatnya jangan kamu menghakimi, yang sini direm dengan cara apa? Berhikmat. Supaya tidak sia-sia mutiara yang kamu bagikan. Mutiara itu mahal dan berharga. Ketika tidak dihargai, emak-emak lebih baik diberikan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya, ini sebagai bahan untuk pertemuan kita juga. Ketika kita membaca firman dan mengerti firman Tuhan, maka kita tidak segera berpikir bahwa ini cocok untuk A, cocok untuk B, tapi berkata, Tuhan tunjukkanlah dahulu apa yang ingin kau lakukan dalam kehidupanmu. Kemudian, dan ketika Tuhan mengutus kita kepada orang lain, kiranya kita tidak datang sebagai hakim, tetapi sebagai setiap murid yang rendah hati. Tidak ada di ayat Alkitab yang mengatakan kita adalah hakim dan suka menghakimi orang lain ada. Tapi kalau seorang murid, Tuhan tunjukkan bahwa kita adalah murid-muridnya. Kita datang sebagai seorang murid yang rendah hati. Kita tidak datang dengan kesombongan, tetapi juga tidak datang tanpa hikmat. Sebagai murid Kristus dipanggil untuk selalu bercermin dan berhikmat. Ya, bercermin, berhikmat, bercermin. Ini adalah slide yang terakhir selanjutnya. Semoga terlihat.
Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Semakin dewasa rohani seseorang, semakin rendah hati ia menilai dirinya, dan semakin berhikmat ia memperlakukan orang lain. Jadi kalau kita semakin dewasa, maka kita semakin rendah hati dan semakin kita berhikmat ketika kita memperlakukan orang lain. Amin. Siapa yang mau tumbuh dengan rendah hati dan berhikmat? Jadi harus Tuhan ingatkan hari ini bercermin dan berhikmat. Amin. Ya, kita akhiri firman Tuhan hari ini. Saya bisa berkomunikasi untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, seperti mutiara tadi yang sangat bernilai berharga, itu juga seperti gambaran pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sesuatu yang bukan didapatkan dengan mudah untuk diberikan kepada kita. Keselamatan, ada pengorbanan Yesus, ada kesakitan yang diterima oleh Yesus dan dirasakan oleh Yesus. Ada suatu rasa yang sangat menyakitkan di dalamnya untuk menghasilkan yang namanya keselamatan. Untuk siapa? Untuk saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah menerima kasih karunia untuk mengenal dan tahu berita baik ini, untuk mendapatkan keselamatannya. Jadi jangan sia-siakan, karena itu sangat berharga dan sangat bernilai. Bukan pengorbanan dari orang-orang biasa, tapi ini pengorbanan dari Tuhan kita. Dia tidak bersalah, jadikan bersalah dan menanggung semuanya. Ini berharga, bernilai. Darah yang tercurah sangat mahal. Jangan sia-siakan keselamatan yang telah Tuhan berikan untuk kita. Hargai dengan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Hargai dengan kita mengasihi Dia, menghormati Dia, dan tidak menyia-nyiakan pengorbanan. Sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai, yang sering dianggap sebagai orang diremehkan, diacuhkan, diabaikan, padahal ini berharga. Hari itu diingatkan tentang babi dan anjing. Bisa jadi kita menjadi pribadi yang melemparkan mutiara itu, tapi bisa jadi kita adalah pribadi yang menerima mutiara itu. Apakah kita mau injak-injak atau kita mau hargai? Kita mau menghormatinya atau kita membuangnya dengan sia-sia? Itu adalah keputusan masing-masing dari kita. Dari saya akan menghargainya karena saya tahu itu sangat mahal, sangat mahal dan sangat berharga. Bukan sekedar disalib saja, oh ya disalib. Ada sakit di situ, cinta di situ. Untuk setiap kita manusia yang dikasihi, saya undang untuk melayani perjamuan kudus maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, kita berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, ku mau menyerahkanku. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
Biar kami membalas segala kasih-Mu kepada kami. Dengan kami terus berjuang agar hidup kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kau sudah membuktikan kasih-Mu pada kami, dan kami juga mau membuktikan kasih kami kepada tidak mengorbankan keselamatan yang telah Kau berikan pada kami dengan sia-sia. Kami tidak akan biarkan mutiara berharga ini yang telah Tuhan berikan bagi kami dengan sia-sia. Kami mau menghargainya dengan kami mau menyenangkan hati Tuhan dan hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Angkat tangan kita dan nyanyikan. Menyerahkanmu senang-senangku, hanya itu kerinduanku. Menyerahkanmu senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan. Kami siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus-Mu, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya Kau kuduskan, Kau layakan setiap kami semuanya, terlebih para pelayan perjamuan kudus, supaya kami dapat menerimanya. Kau layakan kami. Kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu.
Kiara lama Shiana lama Kiara lama Inakara lama Shiana lama. Mari kita angkat roti di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan berisi anggur ini. Firman Tuhan juga berkata, demikian ia mengambil cawan sesudah makan, dan katanya, bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku? Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
atas segala kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami boleh masuk dan menikmati roti dan anggur ini. Biar terus hidup kami bersekutu dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan bagi saudaraku. Kembali kita diberi kesempatan untuk kita menabur buat pekerjaan Tuhan. Sambil kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman pagi hari ini. Dan kepada yang bertugas, kami persilakan. Puji nama Tuhan. Pengumuman hari ini, saudaraku, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Yang pertama, kami seluruh keluarga besar Betani Nganjuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Evi Santarosa yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan selalu memberi kesehatan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Saudaraku, untuk ibadah sepekan tetap berjalan ya sesuai dengan jadwal. Saya mengingatkan kembali untuk besok hari Senin jam 18.30 atau setengah 7 malam ada doa pelayan di tempat ini. Dan di hari Selasa jam 11 siang ada doa puasa. Di hari Rabu kita kembali berkumpul juga di dalam ibadah family altar. Ibadah FA minggu ini bertempat di keluarga Ibu Evi Diana, yaitu untuk ibadahnya tetap di gereja ya saudaraku. Sekali lagi yang berketempatan untuk ibadah FA minggu ini adalah keluarga Ibu Evi Diana. Untuk ibadah dilaksanakan di gereja ya. Kita juga bertemu kembali di hari Kamis saudaraku di dalam ibadah doa malam dengan jam yang sama, jam 18.30 WIB di tempat ini. Dan hari Sabtu kembali para youth boleh bersama-sama berkumpul di dalam youth service. Selanjutnya selesai ibadah raya ini ada ibadah Betani Kid. Oleh sebab itu para orang tua yang membawa anak-anak juga anak sudah hadir, yuk bawa diri untuk selalu juga beribadah ya. Puji nama Tuhan saudaraku. Dan untuk info selanjutnya kekasih Tuhan, bahwa beberapa hari yang lalu ya saya ada pertemuan ya bersama Bapak Bupati juga Kemenak ya, bahwa seluruh gereja-gereja Kabupaten Nganjuk di hari Minggu besok tanggal 16 Agustus saudaraku, bahwa kita gereja Tuhan di Betani Nganjuk semuanya untuk memperingati HUT RI ya yang ke berapa? 81 ya. Ada doa syukur, doa syafaat yang kita boleh naikkan serentak besok hari Minggu. Oleh sebab itu kami mohon dengan hormat Bapak Ibu Saudara, besok hari Minggu semuanya berpakaian nuansa merah putih ya. Jadi kalau nggak punya merah ya putih, kalau nggak punya putih ya merah. Merah putih boleh-boleh ya. Lirik-lirik boleh-boleh. Yang penting di dalamnya ada merah dan putih ya. Jangan merah dan biru. Sudah beda ya. Jadi kita tahu bendera kita warnanya apa Bapak Ibu? Merah putih ya. Jangan salah menyebutkan ya. Jadi besok hari Minggu ya, nanti saya akan share lagi di grup ya supaya untuk mengingatkan ya, dan juga untuk acara-acara baik lomba dan lain sebagainya ya, nanti akan saya beritahukan lebih lagi ya. Jadi kesempatan ini saya sampaikan saja untuk besok hari Minggu ya, kita bersama-sama untuk berpakaian nuansa merah putih karena kita adalah warga yang baik, warga Indonesia, benderanya merah putih ya. Jadi tidak ditetapkan ya Bapak Ibu, apapun yang penting ada merah ada putihnya ya, nggak usah bingung ya. Waduh kalau kita harus ke mall dong, nggak usah ya. Jadi yang pasti kita semua pasti punya ya warna putih. Ada yang nggak punya? Ketawa semua di belakang. Punya semua ya warna merah. Banyak, luar biasa banyak ya. Jadi nanti yang nggak punya bisa tanya-tanya, aku pinjem boleh, khusus tanggal 16 Agustus ya. Oke ya Bapak Ibu Saudara, itu yang perlu saya sampaikan juga pagi hari ini supaya kita boleh mempersiapkan diri, masih ada 1 minggu ya. Oke, puji nama Tuhan. Dan selanjutnya kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini.
Monggo bisa berdiri Bapak Ibu, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati kehadiran Bapak Ibu berlangsung sukacita kami. Tetaplah beribadah bersama kami, melayani bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan saudaraku ya. Jadi mari terus kuat di dalam Tuhan ya saudara. Tadi kita juga dengar kesaksian bagaimana pertobatan itu terjadi. Puji Tuhan juga berapa hari yang lalu kita naik ke puncak Gunung Wilis. Juga ya untuk jiwa yang baru percaya Tuhan juga semakin kuatkan lebih lagi, amin ya. Kita menjadi saksi Tuhan, maka kuasa Tuhan pasti dinyatakan lebih lagi ya. Puji nama Tuhan saudaraku. Selanjutnya ini yang paling terakhir apa saudaraku, apapun yang terjadi tetap semangat ya, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa bahagia, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengerikan Tuhan. Hati yang gembira bisa membuat kita muda. Firman-Nya kan hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Kalau muka berseri-seri berarti awet muda ya. Percayalah bahwa ketika kita selalu bersuka cita apapun yang terjadi, pasti anugerah Tuhan makin dilimpahkan. Kita akan lewati semua bersama Tuhan, dan yakinlah mujizat, kemenangan, kemuliaan pasti jadi bagian kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita berdiri. Kita akhiri ibadah raya pagi hari ini. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, kejayaan, kemasyhuran tetap kami persembahkan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Sebab Kau besar, berkuasa Tuhan kami, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, berkuasa Tuhan kami, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sekali lagi bersama, serukan yang besar. Sebab Kau besar, berkuasa Tuhan kami, tiada seperti Engkau, tiada seperti Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Segala apapun yang Tuhan ajarkan kepada kami mau melakukannya. Kami akan berjuang untuk mencapai garis akhir kami masing-masing. Dan pada saatnya nanti Tuhan, Kau mendapati kami sebagai orang-orang yang taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersatu, kami berdoa untuk setiap persembahan yang telah diberikan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, berkatilah persembahan ini, supaya persembahan ini berguna untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sehingga Tuhan yang ditinggikan, Tuhan semakin dimuliakan lewat segala persembahan yang telah diberikan di tempat ini. Berkati setiap mereka yang telah memberi dengan ucapan syukur dan dengan sukacita. Berkati seluruh kehidupan mereka, Tuhan. Cukupkan apa menjadi kebutuhan mereka. Kami percaya berkat terindah selalu Tuhan berikan bagi setiap kami. Saat ini kami juga bersehari Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala senior kami, Bapak Ibu Cahyono. Kiranya Tuhan terus memulihkan kesehatan mereka dan membawa mereka terus dekat dengan Tuhan. Kami juga sehati saat ini Tuhan, kami membawa kota kami dan bangsa kami di hadapan-Mu. Kami rindu kota kami, bangsa kami diterangi oleh sinar Tuhan, sinar kasih Tuhan, cahaya Tuhan, terang kemuliaan-Mu menyinari kota kami dan bangsa kami, sehingga kota kami dan bangsa kami menjadi kota yang penuh dengan terang Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan.
kasih-Mu menjamah setiap kami. Roh takut akan Tuhan ada pada setiap pemimpin bangsa, sehingga setiap kebijaksanaan apapun yang mereka ambil, mereka melakukannya dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saat ini Tuhan layakkanlah hamba-Mu untuk menyalurkan berkat bagi setiap jemaat yang ada di tempat ini. Saudara yang terkasih, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ya masih kena kira masih Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa. Di dalam nama Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya berkat ini menyertai saudara kemanapun saudara pergi. Tuhan akan terus membawa kita naik dan tidak turun. Dan apapun yang kita perbuat, Tuhan akan buat berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera, kasih Allah senantiasa berlimpah di dalam kehidupan kita dan seluruh keluarga kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Yang diberkati saudara-saudara semuanya.